Desa Suri Emas, Kecamatan Surat Kabupaten Banyumas, yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan lembaran kepala bidang. Terima kasih sudah lalu dari seluruh penjuru Kabupaten Banyumas. Tiba saatnya saya ditugasi oleh Ketua Umum untuk memandu diskusi. Telah hadir bersama kita Mas Awal. Bagaimana Mas Awal, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oh, oke. Sebenarnya dompetnya orang batuk gitu ya. Mas Awal gerduren itu gerduren Purwosati atau? Gerduren Purwosati tidur jam 8. Tidur jam 8. Lores Nomo. Oh, berarti segitiga emas ya. Antara Purwosati, Jatilaut dan Sinomo. Oke. Nanti sebelum masuk sharingnya Mas Awal ya, saya jadi orang studi beberapa profilnya Mas Awal ini. Mohon maaf saya nyontek ya Mas Awal ya. Saya diceritakan orang itu tentang Mas Awal itu sudah lama. Sejak kesempatan Mas Ketum itu sering cerita tentang Mas Awal ya. Boleh cerita seseorang yang berbahaya gitu. Tapi ternyata mas gitu ya. Dan nanti ya selain cerita yang Mas itu juga Mas itu mencoba cerita yang lain juga ya. Tapi nggak daripada saya ya. Cerita ya saya sabar ya. Bapak Ibu sekalian, ada 3 kunci bagaimana sebuah organisasi itu bisa langgeng. Ya, mau tahu apa itu 3-3-nya? Mana suaranya? Misalnya mama dan ya. Nanti tanya dong mama ya. Oh mama ya. Bapak Ibu sekalian, ada 3 kunci bagaimana sebuah organisasi bisa langgeng. 1. Pertama adalah apa isi kepala. Isi kepala itu artinya gagasan ya, ide, visi. Bagaimana strategi, yaitu dalam isi kepala. Aspirasi sudah punya apa belum? Isi kepala punya ya. Visinya jelas, misinya ada, strategi bagaimana mencapai juga ada ya. Kemudian setelah isi kepala itu jumlah kepala. Asma sudah punya belum jumlah kepala yang banyak? Ya. Punya ya. Di forum ini saja sudah berapa? 200-an ya Mas Anang ya. 200-an kepala gitu ya. Siram gitu lebih sopan. Apalagi kalau kita melihat jumlah anggota yang existing yang terdaftar itu adalah 5.000-an ya. Gue mau ngapain ya 5.000-an itu. Nah yang ketiga apa? Pertama isi kepala, jumlah kepala. Yang ketiga adalah isi dompet. Nah ini kesempatan hari ini yang kita akan diskusikan bagaimana kita menguatkan atau memperbaiki isi dompet. Isi dompet yang dimaksud ini adalah baik dalam konteks pribadi ya, individu kita, bisnis yang lancar, omset yang melejit gitu ya. Tapi juga bisa dimaknai bahwa organisasi ini bisa menghasilkan uang. Ya, Asma sudah punya rintisannya, beberapa rintisan yang itu, persewaan tenda, drone, visioner, itu kan itu cara-cara menguatkan isi dompet ya. Dan nanti bersama Mas Awal kita akan diskusi bagaimana menguatkan isi dompet untuk lingkup pribadi ini, begitu ya. Mas Awal, saya mulai dengan pertanyaan, apakah betul untuk masuk ke zona miliaran itu dimulai dengan sebuah afirmasi membiasakan mengucapkan kata miliar, miliar, benar nggak Mas Awal? Afirmasi ditulis dalam sebuah ditulis, oke, ditulis ya.
Kejujuran ya, kejujuran ya. Yes. Jadi afirmasinya yang saya poinkan itu ditulis dalam sebuah buku. Bukunya ini ujung-ujung bilang speaker rumahnya masih kok di dalam buku ini 9 dari afirmasi itu menjadi kenyataan. Oh, Salah satunya misal saya punya karyawan lebih dari 50 ya. Itu kenyataan terjadi juga itu kan. Saya punya rumah di 2020 kenyataan juga gitu. Saya punya kendaraan kenyataan juga gitu. Afirmasi itu tidak hanya sebagai anak-anak aja tapi ditulis ya, menjiwai itu. Kalau bisa kita tunaikan dari dalam tindakan nyata setiap harinya. oh, berarti terbukti ya. Siapa yang sudah melakukan afirmasi, ditulis, dikatakan berulang-ulang? Siapa yang sudah melakukan? Cung apa? Kok kamu atau tidak miliaran? Siap melakukan afirmasi? Ini penting ya masalah ya. Membuka frekuensi ya masalah ya. Tidak dilanjut masalah. Jadi harusnya punya kesadaran kalau kita ini mencapai sesuatu yang besar. Jangan sampai teman-teman ini harus tapi tidak bisa dilakukan mencapainya. Dan itu harus ditulis. Saya ingin mencapai 1 miliar di 5 tahun bisa di 2030. Itu harus tidak spesifik. Karena apa yang kita tuliskan itu tidak spesifik. Itu akan mudah ditunaikan. Tapi akhirnya lupa tapi yang tadi yang bilang kamu punya mati. Oh ternyata sudah capek ini. Kita ikut bersyukur ya teman-teman ya. Bapak Ibu sekalian, percaya nggak rezeki itu menular? Percaya? Percaya betul? Dari awal tadi Bu Haja Halimah bicara tentang proyek-proyek besar ya, miliaran ya. Mas Awal juga sama ya. Ini insya Allah kita berpeluang ketularan apa enggak? Ketularan ya? Yakin ya? Bismillah. Ilmunya nanti dilanjut Mas Awal. Ini masih seputar frekuensi cara berpikir ya. Kolaborasi silaturahmi menjadi kolaborasi. Nyatanya benar ya teman-teman. Saya di 2019 ya. Ketika pas waktu itu malah kejadiannya saya pas waktu itu tim saya 30 orang. Habis itu ada isi internal kita harus shutdown gitu kan, turun gitu kan. Tim saya 30 sisa 10 orang. Tapi dari situ saya mencoba membuka diri untuk kolaborasi silaturahmi. Pertama guru-guru saya ataupun misal sebaiknya itu tidak hanya yang pada saja kalau dia jauh gitu. Saya satu semangat dalam orang silaturahmi kita dengan partner bisnis yang memang dia mendukung masalah saya karena menjadi silaturahmi menjadi silaturahmi membuat kolaborasi katanya gitu. Akhirnya ketemu kolaborasi partner di mana partner itu menyediakan produknya. Saya hanya menjual itu. Kalau teman-teman produksi sendiri, jualan sendiri, akhirnya dengan kolaborasi saya yang fokus marketing menjualkan banyak menyediakan produk adalah partner dia. Dari kolaborasi satu mereka partner yang menjualkan dulu lalu akhirnya dipercaya. Mas itu produk apa? Saya bikinkan. Akhirnya bikin produk pas waktu itu namanya Sabun Binaho dan Krim Gawal Binaho. Karena akhirnya historical
betul dampak ya. Coba salah. Saya biasanya jualan online. Biasanya dari 2016 waktu saya jualan online ketika lagi skripsi. Kalau dari itu dari apa ya? Dari kamar kosnya saya mulai dari kamar kos. Ketika skripsi saya jualan online, order sendiri, mainnya sama sendiri, bayar sendiri. Produknya apa Mas? Gimana? Produknya Produknya pas waktu itu masa-masa masuk dari sabun boncengan kayak yang kalau boncengan ada lama itu loh, sabun boncengan dulu. Pernah juga maaf jualan BH yang pernah dulu. kayak itu tahu toko ya. Itu sabun benang tadi ya. Berarti itu awal mula Mas awal naik ya. Pesanan pertama. Oke. Pesanan pertama itu omset berapa per bulan? Tapi kalau waktu itu di sebelum pesanan kayak itu 500 nih. Ketika pesanan pertama itu yang 1,5 di 2019. Wow, bukan. 500 itu 500.000 atau 500 juta? 500 juta Bu per bulan ya. Itu saat itu sebelum 2019. sebelum 2019. Kok bisa gejolak no Ibu? Pertanyaan itu ya. Coba salah. Saya itu nggak tahu waktu itu sebenarnya saya itu ada berapa dulu. Saya nggak tahu karena memang saya nggak bisa cukupnya Mas itu. Mungkin banyak orang yang membedakan antara apa namanya gaji sama usaha. Dari awal saya membangun, saya harus melihat bahwa usaha itu butuh cash kan gitu. Pasti naik turun itu masih butuh cash kan. Makanya kita harus membedakan antara uang pribadi dan uang usaha. Oke, ini ya kata kunci ya. Membedakan antara Uang pribadi sama uang usaha. Jadi rekeningnya itu harus bisa gitu. Rekening usaha sendiri, rekening itu pribadi sendiri. Tapi kenapa kita campur tuh gitu? setelah masalah tak konflik. Sinten sing nyampur duwite? Mas Betul. PSP 1 ya. Sebagai anggota pengurus Pipas itu harus keluar dari zona itu ya. Siap mulai hari ini ya, bisa ya. Dari modal 15 juta sampai ketemu 100 juta gulungannya berapa bulan? Tahun? Setahunan ya? Pas waktu itu saya udah untung. Oh, Karena bisa orang untung menguntung sama kesiapan itu kan penting. Karena 2016 itu jualan rumah itu masih banyak orang yang saya sebenarnya dari
Oke, Bapak Ibu ya, kata kuncinya ya, duitnya bisa, sehingga misal kita dengan cara apa? Dengan cara menggaji diri sendiri ya. Kita menggaji diri sendiri, misal 1 juta per bulan, kudu cukup, gitu ya. Kebiasaannya cukup cukup, karena kita lebih mengamankan arus kas bisnis ya, yang kemudian semakin berjalan waktu semakin menggulung besar, karena ada laba negaranya. Oke, dan itu yang menjadi energi bisnis. Ya, energi bisnis ini kan uang di usaha semakin besar ya Pak. Kita kan enak mau beli bahan ini beli barangnya kering dapat orderan mana yang 200 kilo sehari ya Pak. Bisa pun lebih mudah. Masalah itu kalau diluruskan tadi kan ada sih komentar itu bisa jadi anak seneng. Coba Mas, ini Mas. Jadi sebelum saya ngomongin sebelum saya pernah usaha budidaya jamur saya tahu beli 2014 13 15 saya usaha budidaya jamur kita mau usaha budidaya jamur itu cash kecil saya produksi habis jual ke pasar saya mau beli tapi kita punya kalkulasi bahwa setiap produk yang kita jual kita ada keuntungan berapa itu besar 30% gitu kan. Mas saya kan nggak mungkin itu jualan nanti ya mungkin itu nggak betul atau masih sudah kalkulasi dengan baku 100.000 kan menghasilkan untung besar 150.000. Makanya seperti itu saya kira misalnya keuntungan 25.000 itu masuk perusahaan 25.000 itu masuk pribadi itu masalah juga bukan harus kalkulasi jabatan itu bisa kita harganya juga bisa kita saya 200.000 ya 100 masuk perusahaan 100 masuk pribadi akhirnya karena konsisten kita tadi hubungan itu makanya cash flow atau namanya ya uang cash yang kita itu semakin besar dan kita tidak ada bebannya oleh bisa ini kos sesungguhnya enggak tapi ibu mendapatkan keuntungan dari keuntungan hadiah itu nanti insya Allah kedepan pas ibu bapak tetap bisa dalam kalau usaha nanti katanya hubungannya lebih besar teman-teman pasti akan diberikan sama Allah nah selalu yakin kalau kita siap pasti Allah akan memberikan kita sesuatu yang besar akan mempercayakan kalau kita siap pasti oleh itu kan kejadian yang 2019 saya sudah dikasih dengan orang uang yang cukup juga tapi karena saya sampai belum siap itu oleh dari kalau orang sesatnya tinggal 10 orang uang kesal 10 orang dari situ saya belajar belajar silaturahmi dan sebagainya mempersiapkan diri semakin kita siap Allah akan memberikan kita sesuatu yang besar dari situ sih mungkin tidak saya belajar dan di belakang ya rangkul itu Oke, tepukan dulu masalah. Ini harus foto aku tuh ya. Di foto sih Mas itu sudah. Monumental nih, ya kan? Satu tahun bersama ya. masih belajar Mas awal kesiapan yang dimaksud apa saja? Coba disampaikan. jadi kita harus melakukan ketika semakin besar kita harus melakukan pertama finansial ya tapi dari SPP gimana sih bahwa SPP nanti usaha bisa kalau usaha bahasa SPP kalau udah mampu nah usaha bisa itu adalah orang-orang yang ikut tidak ikut loyal terhadap dirinya sendiri ya. Kalau mereka tidak tidak lingkungan mereka duduk di usaha kita tidak terwujud maka mereka akan mudah untuk berpindah-pindah yang dilakukan lingkungan mereka sendiri lakukan yang kecukupan mas yang kecukupan itu
Ya, jadi Mas Awal ini mengembangkan sistem pemasaran melalui media digital. Di situ menggunakan pola promosi ya, mempromosikan. Jadi Mas Awal ini mengeluarkan budget atau anggaran untuk promosi istilahnya, mempromosikan melalui media sosial. Bapak Ibu mungkin kalau ini biaya Facebook kan saya itu sudah iklan ya, iklan kosmetik, iklan obat rematik dan sebagainya. Itu kan itu beliau ini yang mengelola salah satunya dengan cara-cara seperti itu. Itu betul Mas Awal ya. Duit apa yang Ibu ya? 1 bulan ya. Berarti bisa dibayangkan seperti apa menyerbunya kedua digital ya dengan budget sebesar itu ya. Makanya hampir semua pengguna media sosial pada ketimbang kabeh ya masih ada Mas Awal ya. Oke. Lanjut Bapak Ibu. Asik-asik. Wis ngerasa ketularan itu dulu. Sampun. Wis ketularan. Wis lah nyamlah. Mas Awal, saya pengalaman ketika di fakultas dan di fase kuliah belajar. Oh, ada ya. Ini dulu ya. Bu Halimah pasien Bu. Iya, iya aku juga. Oh, Mbak. Ini pendereknya nih. Ganteng banget, papahnya maksudnya. Pak Kiai sehat Pak.